Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini 19 Ramadan kita diberikan Allah kesehatan, keafiatan, panjang umur, nikmat yang luar biasa sehingga bisa melaksanakan sholat subuh di Masjid Az-Zikra ini, dan tidak lupa sholawat serta salam teratur kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, zuriat beliau, sahabat beliau, tabi'in serta orang-orang yang mengikut jejak langkah Rasulullah istiqomah hingga yaumil qiyamah. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kita lanjutkan adapun puasa khusus yang sudah kita bahas kemarin. Ada 3, umum, khusus, dan khusus. Bagi orang yang soleh adalah dia menjaga anggota-anggota badannya dari dosa-dosa. Ada 6 hal yang ditekankan oleh Imam Ghazali. Yang pertama adalah menahan mata dari melebarkan pandangan kepada segala sesuatu yang tercela dan dibenci. Nah, tapi kita dan puasa ini biasanya kemarian cuci mata aja. Kalau cuci matanya melihat wadahnya, kata bapak, ini nang dipandang atau kecil wadahnya. Nah, ini adalah salah satu upaya untuk memaksimalkan pahala puasa Ramadan, yaitu adalah menahan pandangan, sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya pandangan itu salah satu anak panah iblis yang berbisa. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla memberinya keimanan yang manisnya didapati di dalam hatinya. Jadi orang jangan dari mata turun ke hati. Nah, jadi memang mata ini bilanya ada, tapi kalau dikendalikan macam-macam kehendak, kan? Jadi orang kita lambang mataan, apa-apa dikehendaki. Nah, atau menelagian disambut mata keranjang. Jadi kita jaga pandangan untuk memaksimalkan Ramadan kita. 5 hal kata Rasulullah yang membukakan orang yang berpuasa, yaitu dusta, menggunjing, mengumpat, sumpah dusta, dan melihat dengan syahwat. Nah, ini riwayat dari Jabir, dari Anas dari Rasulullah. Jadi ini yang menurut versi khusus itu artinya hampir nilai puasanya itu berkurang. Sampai disebut di sini nih, hal yang membukakan orang berpuasa: mendusta, pandir, dan makanya baik ada usah terlalu banyak berkumpul lawan kawanan, mengunjing, mengumpat. Karena memang yang ngarannya lidah kada betulang nih, kada ada jakanya di ulun merasakan nih wilayah sariawan kan berpandir kali. Nah, kada ada tulang, artinya sariawan ini kan bagian dari sakit di rongga mulutnya, bisa diilat, bisa dianu. Asal ada yang menjauh pandir, tapi karenanya kita ada di tulangnya, ilat ini
6 jam, 7 jam duduk di pelataran itu tahan dengan berbagai tema kehidupan terupdate. Nah, jadi ini perlu kita jaga lidah kita. Untuk apa? Untuk jangan memandir, gibah, mendusta, menggunjing, mengumpat, memandir, tak bersumpah. Nah, itu. Nah, ini adalah poin yang kedua, yaitu adalah memelihara lidah itu karena menggunjing dan berdusta itu adalah merusak pahala puasa. Rasulullah bersabda, puasa itu perisai. Apabila salah seorang daripada berpuasa, maka janganlah ia berkata keji dan janganlah membodohkan diri. Jika ada seseorang memarahimu atau mengumpat,mu falyaqul wa ini mur'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun. Diulangi 2 kali, inni sha'imun, maka katakanlah sesungguhnya saya sedang berpuasa. Bila datang memulai nak memandir dan lain-lain itu berkata inni sha'imun. Nah, tapi jangan hadangi maghrib. Nah, jangan itu artinya menahan sampai maghrib. Jadi maghrib banyak memandir lagi. Artinya ini dijadikan kebiasaan kita menahan. Jangan hanya menahan lapar dan dahaga, menahan syahwat, kemaluan saja, tapi menahan mulut dari berkata-kata bohong, berkata kasar dan menggunjing serta menggibah. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Belum berat, tapi harus bisa. Rasulullah bersabda bahwasanya 2 orang wanita berpuasa pada masa Rasulullah. Kemudian keduanya dipayahkan oleh lapar dan haus di akhir siang, sehingga keduanya hampir merusakkan puasanya. Lalu keduanya mengirimkan utusan kepada Rasulullah untuk meminta izin kepadanya dalam berbuka. Jadi ini hendak berizin di bukaan, wahai Rasul. Beliau mengirimkan mangkuk dan beliau bersabda, katakanlah, kata Rasulullah kepada keduanya, muntahkanlah ke dalamnya apa yang kamu makan. Maka salah seorang dari keduanya muntah setengahnya darah dan setengahnya daging segar, dan yang lain muntah seperti itu sehingga keduanya memenuhi mangkuk itu. Lalu orang-orang pun heran terhadap hal itu, maka Nabi SAW bersabda, nah, kedua perempuan itu, kata Rasulullah, puasa dari apa yang dihalalkan oleh Allah, dan keduanya berbuka dengan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ini tuh puasa, apa yang dihalalkan kayak makan itu kan halal, tapi ditahan. Nah, tapi keduanya, kata Rasulullah, berbuka dengan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa dibenarkan buka dengan yang diharamkan oleh Allah? Salah satunya duduk kepada yang lain dan keduanya mengumpat manusia. Nah, inilah daging mereka yang dimakan oleh keduanya, kata Rasulullah. Jadi memakan di sini bibidian panggilan bahwasanya 2 orang wanita. Karena memang kita nih nang terancak memandir nih mak-mak nih, ibu lakian sama aja manggil. Tapi memang kata Rasul, penghuni neraka itu banyak dari kalangan perempuan. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga lidahnya. Nah, itu salah satunya yang kita harus sadari. Salah satu yang kita kadang kurang jaga, apalagi lelaki begini ini adalah setajam segat lidah kepada suami. Nah, tapi laki jangan juga buatnya. Kayaknya sedikit-sedikit keluar hadis ini, padahal kelakuan membalas dia lakinya. Nah, ada bagus juga.
Artinya buat bimbingan menjadi sebuah kesadaran, hati-hati menjaga lidah. Salah satunya yang paling rancak baca mulut kita ini adalah laki kita. Jangan sampai menjauhkan hati laki kita rasa ada nyaman. Yang kedua, laki juga jangan molah kelakuan molah ada nyaman bini. Nah, sehingga seimbang semuanya saling meridai dalam berumah tangga. Ini adalah dua hal ya. Sok kita lanjutkan. Nah, kita melanjutkan sirah Rasulullah. Ini tinggal 10 hari ini kan. Setelah perang Badar, hubungan kaum musyrikin itu kaum Quraisy, kafir Quraisy ini saling Badar lawan Rasulullah. Kenapa? Karena kalah dan pimpinannya meninggal, yaitu siapa? Ujahal mati, Umayyah bin Khalaf mati. Itu pimpinan pertolak kafir Quraisy. Dan ada juga yang meninggal, yaitu kuitannya Hindun binti Utbah, yaitu bibinya oleh Abu Sufyan, dan sanaknya Hindun. Nah, jadi berdua Hindun ini apa namanya yang meninggal, yaitu apa namanya si tadi kuitannya, kemudian si sanaknya, sehingga menyebabkan dendam kesumat yang luar biasa. Jadi Hindun itu bertekad ia hendak membalas, dan ia fokus untuk membalas pamannya Nabi, yaitu singanya Allah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Hindun ini selama setahun itu memprovokasi semua wanita-wanita di kalangan kaum kafir Quraisy Mekah. Kita harus balas kekalahan, karena siapa? Ini harga diri kita, bahasanya sudah diinjak-injak oleh Nabi beserta para pengikut beliau. Walaupun ada dikisah setelah 9 tahun berikutnya Hindun ini masuk Islam ya. Dan Allah kalau yang anak membukakan hidayah macam-macam. Hindun ini masuk Islam beserta Abu Sufyan suaminya. Nah, tapi ini belum ceritanya. Jadi Hindun ini adalah orang yang membangkitkan semangat balas dendam di kalangan kafir Quraisy Mekah. Sebelum terjadi perang Uhud, ada peperangan kecil sebelum perang Uhud. Yang pertama adalah perang Ghatafan. Jadi perang Ghatafan ini adalah suatu kabilah di sekitaran kota Madinah yang ingin menyerbu Madinah untuk memerangi orang-orang Madinah pengikut Rasulullah. Jadi kabilah ini pun diperangi oleh Rasulullah karena membela diri. Rasulullah berangkat dengan orang Ghatafan bersama-sama sahabatnya memerangi orang-orang Arab di sekitaran Madinah yang hendak menyerang. Kemudian orang-orang Ghatafan kabilah ini mereka lari ke puncak-puncak gunung karena takut dengan kekuatan umat Muslim yang alhamdulillah sudah menang di perang Badar. Jadi semakin punya power, kekuatan. Nah, pada waktu itu terjadi suatu peristiwa. Rasulullah melepaskan bajunya untuk dijemur. Nah, ini kita semua mendengar kisah
kisah di Zainuddin MZ kan ulun asa diingat ada orang yang hendak membunuh Rasul. Jadi Rasulullah melepaskan bajunya untuk dijemur karena basah, kehujanan sambil beristirahat di bawah pohon. Sedang tentara Islam pada waktu itu berpencar. Nah, jadi waktu itu Rasulullah belajar istirahat waktu akan menyerang Ghatafan ini, maka datanglah seorang Arab bernama Daksur. Daksur menghadap dengan menghunus pedangnya sehingga berdiri dekat kepada Rasulullah. Seketika itu dia menyebutkan, mengancam Nabi, siapakah yang akan menghalang-halangi aku dari perbuatanku ini? Jadi hendak membunuh Nabi. Wahai Muhammad. Kemudian Rasulullah dengan tenang beliau menjawab, Allah, kata Rasulullah. Setelah mendengar jawaban demikian, Daksur itu pun gemetar mendengar kata-kata Allah dari Nabi itu, langsung bergetar hingga jatuhlah pedang itu dari tangannya Daksur. Lalu Rasulullah mengangkat pedang itu sambil berkata, nah ini tabligh. Rasulullah mulai mengancam Daksur, siapa yang akan menghalang-halangi kamu dari perbuatanku ini, kata Rasulullah kepada Daksur. Daksur pun menjawab, tidak ada seorang pun. Rasulullah pun akhirnya mengampuni Daksur hingga masuk Islamlah ia, dan mengajaklah kaumnya masuk Islam pula. Allah telah memalingkan hatinya dari memusuhi Rasulullah dan akhirnya mencintai Rasulullah dan mengumpulkan orang-orang banyak untuk mengikuti Rasulullah, dipalingkan dan mengajak golongannya untuk mengikuti jalannya Rasulullah. Jadi itulah luar biasanya mukjizat-mukjizat yang dimiliki Rasul. Artinya hampir setiap hari keajaiban terjadi di dalam diri Rasul. Tapi Rasulullah juga payah, lapar, sidin luka, sidin jual, ibaratnya itu mengalami tekanan perasaan batin yang ada nyaman. Artinya bukan, Nabi ini adalah juga manusia, bukanlah malaikat. Nah, tapi Nabi senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah di saat posisi-posisi seperti ini. Jadi ini adalah sebuah nujuah buat kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Ulun suhai juga diancam orang itu pas bulik di Semarang tengah malam pas di terminal Murasi Surabaya. Waktu itu masih kelas 3 SMA, pada hendak kuliah. Seorang orang ada dalam taksi ini. Kemudian taksi gelap tuh jam 3 subuh, jam Murasi itu mari badan. Orang ada dalam dipaksa orang bayar naik pakai tiket pesawat tahun 2003 loh. Kada mau lu diancamnya, itu ya berarti ulun dilawani ini bisa mati di sini di tangan gelap. Akhirnya ulun minta tolong lawan Allah bagi sahab ulun. Mungkin ada bisi anak kayak ulun aja. Waktu itu ulun imbang mengantar abah, mama ulun nyari sebulanan di rumah sakit Surabaya. Jadi izin pulik pesawat, ulun 4 pelatihan di Semarang, pulik di Semarang, kada berduit lagi, naik kapal laut, tapi dipaksa orang, dibajak orang di terminal. Ya berarti ulun bisa habis umur ulun waktu itu. Karena tanggal jam 3 barang dibawa orang udah ke dalam motor taksi gelap. Akhirnya ulun minta tolong oleh Allah,
kemudian bepandian lawan Tuhan jadi nomor dua itu julun biar bisa anak kayak ulun ini habis orang tua dari julun ini kesahai mereka malah ingin nang nyuci duit jadi pengarannya Allah itu senantiasa menolong hambanya. Nah itu adalah orang yang tepat. Ini udah jam 6.44. Nah besok kita membahas perang Uhud. Insya Allah tonton aja ini perang ganar-ganar aja kita bahas lagi Insya Allah. Itu aja yang bisa ulun sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.